Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam surat Yohanes yang ketiga, ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu faktor yang membuat kekristenan dari abad pertama hingga saat ini semakin besar adalah bukan karena anggota-anggota jemaatnya adalah para pemuka dengan jabatan-jabatan yang tinggi atau sebagai orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Bukan itu. Dan bukan juga karena banyaknya orang-orang Kristen pada waktu itu. Bukan juga. Tetapi salah satu yang membuat gereja bertahan hingga saat ini adalah karena baik anggota-anggota jemaatnya dan para pelayannya hidup atau berjalan di dalam kebenaran. Itulah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Ketika Yohanes menuliskan surat kepada salah seorang jemaat yang bernama Gaius, dia adalah seorang jemaat yang jujur, dia adalah jemaat yang suka menyambut para pelayan dan mendukung pekabaran Injil di tengah-tengah jemaat. Dia sangat ramah tamah. Dia seorang tuan rumah yang baik, yang menerima dengan suka hati di mana firman Tuhan akan diberitakan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Sikap inilah yang muncul di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Memang tidak semuanya jemaat pada waktu itu seperti Gaius. Ada beberapa orang yang tidak seperti Gaius. Kita sebut mereka juga adalah bagian dari orang-orang percaya. Tetapi ternyata sejarah menunjukkan bahwa sekalipun orang Kristen disebut juga sebagai orang yang percaya, belum tentu orang Kristen itu hidup dalam kebenaran sebagai aplikasi kehidupannya di dalam iman kepada Kristus. Inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berjemaat. Bukan bangunannya yang menjadi ketentuan bahwa gereja itu besar, dan bukan berapa banyak jumlah jemaatnya, dan bukan juga seberapa banyak orang yang berpangkat dan berpengaruh. Tetapi salah satu kuncinya adalah ketika semua orang di dalam gereja itu berjalan di dalam kebenaran, meniru gaya hidup Gaius yang jujur, ramah tamah, dan terbuka untuk menjadi saluran, menjadi tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, terutama di dalam rumahnya, terutama di dalam keluarganya. Oleh karena itu Yohanes mengingatkan supaya Gaius sebagai jemaat seperti yang tertulis dalam ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Inilah sikap yang harus kita hidupi sebagai seorang jemaat. Hiduplah dalam kejujuran. Sebagai jemaat yang ramah tamah, sebagai tuan rumah yang terbuka untuk pekabaran Injil, untuk firman yang akan diberitakan. Jangan mau mengikuti rencana-rencana orang-orang
yang tidak mau menerima orang lain di dalam rumahnya. Jangan mau meniru orang-orang yang sepakat untuk menolak kedatangan orang lain, kedatangan para pelayan di tengah-tengah rumahnya. Tetapi mari kita hidup sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang menerima semua orang satu dengan yang lainnya untuk kepentingan firman Tuhan yang akan diberitakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa baiklah kami jemaat dan para pelayan untuk meniru apa yang baik, tetapi menolak apa yang jahat di dalam kehidupan kami. Di dalam gereja-Mu, ajari kami untuk mendukung satu dengan yang lainnya, supaya termulialah nama-Mu. Amin.